Masalah yang paling jelas di sini adalah permasalahan di Papua yang belum kunjung selesai. Semuanya berjalan dengan selamat hingga Presiden Jokowi meninggalkan Rusia dan menjalin kerjasama yang menghasilkan banyak fasilitas di ibu kota negara. Orang-orang bilang ini pencitraan juga. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dianggap viral di dunia internasional, nama Jokowi ini diperbincangkan karena dia nekat berani datang ke tengah medan peperangan antara Rusia dan Ukraina. Tapi ternyata tanggapan netizen Indonesia ini tidak semuanya sama. Ada beberapa, ya walaupun ini segelintir kecil, itu malah mempertanyakan hal-hal yang belum selesai di dalam negeri dan menganggap apatis apa yang dilakukan oleh Jokowi ini tadi. Kalau kalian masuk yang mana? Yuk kita akan bahas, dan apa saja sih pendapat kontra dari orang-orang ini. Kalau pendapat pro, saya kira semua orang memuji-muji. Bahkan di luar dugaan, konten saya menceritakan tentang kenekatan Pak Jokowi ini mendapatkan penonton yang sangat luar biasa. Ini langsung banjir pujian. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kita akan tahu bahwa nama Pak Jokowi di sini langsung moncer. Kalau istilahnya dia ini masih di periode pemerintahan yang pertama, pasti elektabilitasnya akan melejit pesat. Beliau yang tadinya ini tidak pernah merencanakan aksi nekat ini. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena di luar dugaan. Presiden kita yang dianggap memiliki kualitas diplomasi luar negeri yang secara sosok ini kalah jika dibandingkan dengan sosok-sosok nasional yang lainnya, yang mungkin badannya lebih berisi, wajahnya lebih rupawan, atau bahasa Inggrisnya lebih mumpuni. Ini ternyata nekat berani datang ke medan peperangan di Eropa sana untuk menemui secara personal dua presiden dari dua negara yang sedang berseteru ini. Bahkan tidak hanya itu, jika ternyata kedatangannya ini tidak dianggap, maka seharusnya ketakutan-ketakutan yang ada saat beliau ini sebelum berangkat ini akan terjadi. Tapi kenyataannya berbalik dari ketakutan ini tadi. Panjang perjalanan sejak kedatangan dan kepergian Presiden Jokowi, keselamatan dari Presiden Jokowi ini dijaga dan dijamin sepenuhnya oleh dua presiden dari dua negara ini tadi. Ini artinya bahwa kedatangannya ini disambut, diharapkan, dan juga menjadi titik monumen penting dalam komunikasi luar negeri antara kedua negara ini tadi dan negara mereka dengan Indonesia. Kebayangkan kalau misalkan kita nih lagi ribut sama tetangga kita, terus tiba-tiba ada seseorang datang bertamu ke tempat kita ini lagi ribet ngurusin keributan antara kita dan tetangga kita. Kalau tamunya ini dianggap nggak penting, pasti ditolak aja dong, atau tidak disambut dengan hangat. Tapi ini kita langsung lihat terjadi, dan semuanya ini menjadi bukti bahwa apa yang direncanakan ini berhasil dilakukan. Dan Presiden Jokowi ini berhasil menemui kedua presiden, dimulai dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang awalnya Zelensky ini meminta bantuan senjata dan ditolak dengan halus oleh Presiden Jokowi. Alih-alih beliau membawakan bantuan berupa pangan dan kesehatan, dan juga datang ke fasilitas kesehatan dan melihat beberapa lokasi yang hancur karena perangan antara Ukraina dan Rusia. Bahkan saat Presiden Jokowi tiba, terjadi gencatan senjata di beberapa tempat yang memang strategis. Dikabarkan juga 144 tentara antara kedua negara ini dibebaskan, jadi seperti tukar tawanan. Dan tidak hanya itu, setelah bertemu dengan Presiden Zelensky, Presiden Jokowi langsung bertolak bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin Moskwa. Semuanya berjalan dengan selamat hingga Presiden Jokowi meninggalkan Rusia. Dan ini menunjukkan bahwa diplomasi antara Kementerian Luar Negeri dan juga Panglima Angkatan Bersenjata yang memastikan keamanan Presiden Jokowi ini dilakukan dengan sebuah koordinasi yang sempurna. Ini peperangan loh. Jadi kalau negaranya cuma berseteru atau perang dingin, seharusnya ini tidak masalah. Tapi di perjalanan menggunakan kereta api selama 12 jam dari Moskwa ke Ukraina dan terus kembali lagi, tentu saja sangat memungkinkan jika ternyata ada sebuah agresi militer yang terjadi di tengah perjalanan Presiden Jokowi dan rombongan ini tadi. Ingat loh, ini dalam keadaan perang, nggak bisa misalkan dikoordinir, oke semuanya tahan senjata. Sedangkan di titik-titik tertentu masih ada orang yang mungkin saja tidak mengetahui tentang ini dan tetap melancarkan serangan ke pihak musuh. Belum lagi jika ternyata ada kepentingan proksi luar yang ada di antara kedua negara ini yang berusaha untuk melakukan sebuah insiden militer internasional dengan melukai atau melakukan serangan terhadap rombongan Indonesia. Ini sangat dimungkinkan. Dan tadi tidak berlebihan rasanya jika kita berikan aplaus kepada Ibu Retno dan juga Pak Andika atas diplomasi militer dan juga politik luar negerinya, bisa memastikan perjalanan Presiden Jokowi ini dilakukan dengan sempurna. Bahkan
pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini disampaikan dengan sangat berani. Presiden Jokowi menyebut pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin. Walaupun kalau dilihat dari pidatonya, Presiden Putin di sini tidak berusaha membahas tentang persengketaannya dengan Ukraina ini tadi. Malah di situ Presiden Putin menawarkan kerjasama dengan Indonesia dan ingin melanjutkan hubungan hangat antara kedua negara ini tadi, dan sangat mengapresiasi kedatangan Presiden Jokowi di tengah sanksi dari Barat yang memang terjadi saat ini. Di luar apapun kata-kata dari orang-orang, ini adalah satu hal yang patut diapresiasi. Nah, terus kemudian orang-orang di sini banyak yang mencemooh. Dimulai dengan, kalau kita melihat ini ada Rocky Gerung yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya tidak akan berdampak apa-apa. Dianggap Jokowi ini anak bawang yang masuk ke dalam kancah perpolitikan internasional. Dianggap Jokowi ini tidak akan dianggap oleh para pemain besar yang ada di sana. Bahkan cemoohannya ini dimulai sejak Presiden Jokowi datang ke pertemuan G7 di Jerman sebelum kedatangannya ke Rusia. Presiden Jokowi yang dianggap tidak memiliki kemampuan mumpuni dalam diplomasi luar negeri, ini dianggap apa yang dilakukannya ini hanyalah cari pencitraan dan melupakan permasalahan sebenarnya di dalam negeri. Masalah yang paling jelas di sini adalah permasalahan di Papua yang belum kunjung selesai. Mengapa Presiden Jokowi tidak menyelesaikan itu saja? Alih-alih malah pergi ke luar negeri mengurusi pertikaian di antara kedua negara ini. Nah, untuk itu saya ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi tidak seperti itu tadi. Presiden Jokowi di sini tidak berusaha untuk mendamaikan dua negara ini tadi. Keinginannya hanya sejauh gencatan senjata, dan jika gencatan senjata itu bisa di-extend menuju kepada sebuah pengangkatan blokade di Laut Hitam, maka supply chain dari pasokan makanan dan pupuk ke luar negeri, ke seluruh dunia, ini akan bisa dilancarkan kembali. Dan untuk itu, negara-negara yang berkembang memiliki kesulitan dengan masalah pangan, ini akan bisa dibantu. Maka Presiden Jokowi di sini tidak hanya menyelamatkan Indonesia saja, tetapi merupakan perpanjangan tangan dari G20 yang memang sudah kadung mengundang Ukraine karena permintaan Amerika, walaupun Ukraina bukan negara G20, karena Amerika di sini keberatan Presiden Jokowi mengundang Rusia. Jadi Presiden Jokowi ini oleh Joe Biden dikatakan ora popo ngundang Rusia, asalkan kowe ngundang Ukraina juga. Dan akhirnya beliau menyanggupi hal itu tadi. Nah, maka permasalahannya ini sebenarnya adalah permasalahan yang juga tidak kalah penting dan pelik. Apalagi jika mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa dengan pasar terbesar, di mana dua blok ini tadi memiliki kepentingan yang sangat luas di negara kita. Kemudian membandingkan dengan permasalahan antara Palestina dan Israel, kita akan tahu bahwa seperti tadi sudah dikatakan, Presiden Jokowi di sini tidak dalam kapasitas untuk mendamaikan kedua negara, karena sejarah peperangan antara Rusia dan Ukraina ini jauh terjadi dan panjang, sehingga Pak Jokowi bahkan seluruh bangsa di dunia manapun itu tidak memiliki kapasitas untuk ikut andil di dalamnya. Ini adalah permasalahan keluarga di antara kedua negara dengan rumpun yang sama, dan bukan hak kita untuk ikut cawe-cawe di tengahnya. Maka sama juga dengan Israel dan Palestina yang memiliki akar permasalahan yang jauh ke belakang, dan kalau boleh dibilang tidak melibatkan permasalahan agama. Mungkin di titik ini kita akan banyak berbeda, tetapi yang pasti di sini Indonesia tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel. Maka daripada itu tentu saja tidak mungkin Indonesia akan bisa datang ke dua negara ini dan mencoba untuk berbicara tentang sesuatu yang bukan kapasitasnya. Sama juga dengan Rusia dan Ukraina. Walaupun Indonesia ini tidak dalam kapasitasnya, tetapi karena memiliki hubungan diplomasi, maka tentu saja ada give or take yang akan bisa negosiasikan. Dan harapannya ini semua akan menjadi win-win solution untuk semua pihak. Lalu ada yang mengatakan kenapa nggak ngurusin aja krisis minyak goreng dan BBM yang harganya naik dan harus pakai aplikasi untuk membelinya. Kita akan tahu bahwa minyak goreng dan BBM ini adalah komoditas yang sangat berkaitan dengan dunia internasional. Menyelesaikannya tidak semudah membiarkan orang-orang membeli BBM bersubsidi atau membatasinya saja, atau melarang para produsen minyak goreng berjualan ke luar negeri dengan semena-mena. Ini sangat berkaitan dengan hubungan diplomasi kita ke negara-negara di luar negeri. Karena permasalahan ini berkaitan dengan internasional, menyelesaikan ini secara internasional akan menyelesaikan banyak permasalahan dalam negeri dengan sekali lempar 10 pulau akan terlalui. Orang Indonesia ini kebanyakan maunya itu quick. Jadi kayak pengen cepat selesai tapi dengan simple. Padahal permasalahannya nggak sesederhana yang kita pikirkan. Harusnya saat Presiden Jokowi ini menunjukkan kapasitasnya mewakili bangsa Indonesia datang ke negara yang sedang bertikai, kita sebagai bangsa Indonesia ini bersatu. Ingat, ini bukan pemilu lagi. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Perwakilan saya, perwakilan Anda, kita semua. Suara Jokowi adalah suara kita. Dan kita seharusnya bersatu. Kalau ternyata perbedaan politik di Indonesia ini kita ributkan
silahkan. Tapi saat Presiden Jokowi ini keluar negeri, maka orang-orang di sana ini tidak akan melihat kalian dan saya. Mereka melihat Jokowi sebagai perwakilan dari kita semua. Dan tuduhan tentang bagaimana Presiden Jokowi dianggap pencitraan, mencari untung di tengah sebuah konflik di sini. Maka kita akan tahu bahwa menjaga perdamaian dunia secara aktif adalah mandat dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini bukan tentang pencitraan, ini tentang kemanusiaan, tentang krisis pangan yang terjadi jika ternyata perang ini akan berkepanjangan, dan krisis energi yang akan jelas mengemuka jika perang ini sampai terjadi di tahun depan. Dan ini adalah sebuah tugas sebagai seorang Presiden G20 yang sudah kadung mengundang Rusia, terus diminta juga mengundang Ukraina, dan mereka akhirnya harus diundang. Tapi ternyata perang terjadi di antara mereka. Nah, kalau dibilang pencitraan, saya pikir hanyalah orang gila yang berpikir seperti itu, mempertaruhkan nyawa untuk mencari muka. Maka yuk, kita agak pintar sedikit lah sebagai bangsa Indonesia ini. Saat Anies Baswedan keluar negeri menjalin hubungan bilateral dengan sebuah kota dan kota Jakarta, terus kemudian berbicara bahasa Inggris dengan fasih dan menjalin kerjasama yang menghasilkan banyak fasilitas di ibu kota negara. Orang-orang bilang ini pencitraan juga. Terus dibandingkan dengan Pak Jokowi yang ngomong Inggrisnya ya memang nggak sefasih Pak Anies Baswedan. Nah, terus kenapa saat Pak Jokowi ini ketemu dengan Vladimir Putin, kenapa dia nggak diprotes gara-gara nggak ngomong bahasa Rusia juga? Maka yuk kita berhenti mencari perbedaan. Karena perbedaan yang jelas ada, itu nyata di kulit, bahasa, dan budaya kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mengapa kita tidak menjalin sebuah jembatan yang mempersatukan kita semua? Orang bijak membangun jembatan, orang yang bodoh membangun tembok. Dan untuk mempersatukan perbedaan, dialog adalah cara yang paling utama. Kekerasan hanya akan memisahkan dan menghancurkan umat manusia. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.